Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para salikin, para jamaah handai tolan, sahabat-sahabat saya rahimakumullah. Mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan marilah kita senantiasa berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Pagi hari ini kita masih melanjutkan tentang akhlak minal mutawassifin wassolihin, ahli tasawuf dan orang-orang soleh. Beliau takut bagaimana akhir hidupnya ketika naza, apakah tetap dalam keadaan iman Islam atau ada gangguan yang sangat dahsyat. Dan saat-saat naza itu memang setan sangat keras menggodanya. Mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nadha bima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Mutarrifu Ibnu Abdillah yaqul, Syekh Mutarrif bin Abdullah pernah mengatakan, inni la a'jabu mimman halaka kaifa halaka. Saya tidak takjub terhadap orang yang binasa, bagaimana dia cara binasa. Itu sudah biasa. Orang yang ahlul maksiat ya ujungnya binasa. Dan logikanya adalah memang begitu. Tapi yang beliau takjubkan adalah wa inna ma'ajabu mimman naja kaifa naja. Bagaimana saya tidak takjub kepada orang yang selamat, kok bagaimana kaifa naja, kok dia bisa selamat itu loh. Di akhir hayatnya, mangkana akhiru kalamul la ilaha illallah, zikirnya Allah, Allah. Setiap lidahnya membasahi dengan kalimat Allah, dan dalam keadaan husnul khotimah ketika nazak dipanggil oleh Allah. Itu yang takjub. Karena banyak yang orang tergelincir ketika ajak menyebut nama Allah yang dihitung urusan dunia, urusan dirham ya kemarin, urusan harta. Maka dengan demikian, wa ma minallahi ala 'abdin nikmati bi nikmatin, dan tidaklah Allah memberikan anugerah kepada orang hamba suatu nikmat afdalu, yang paling afdal, min an ayyumituhu, ketika dia diwafatkan, alal Islam, kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang perlu dijaga. Pertanyaannya, menjaga itu kira-kira bisa sesaat waktu nazak diminta untuk nyebut nama Allah langsung nyebut, atau memang sudah dibiasakan? Tentu membiasakan zikrullah, ismudat Allah, Allah bil qalbi ya,
juga bisa zahar, itu yang akan bisa insya Allah menjamin akhir hidupnya. Tapi kalau tidak kan berat, karena mulut ini, lidah ini tidak membiasakan menyebut nama Allah. Untuk itulah mengapa Naqsyabandi mengajarkan zikrullah fil qalbi darul anjuman. Zikir di dalam qalbi setiap nafas, kullu yaumin nafasin waktin halin, setiap apapun selalu menyebut nama Allah. Itu untuk menjaga agar akhir hidup kita itu insya Allah keadaan husnul khotimah. Wa kana Zaid ibnu Aslam yaqulu, beliau berkata, lau kanal mautu biyadi la'adzaqtuhu nafsi, jikalau kematian berada di tangan saya, maka saya akan menikmati dan menjadikan saya akan mencicipi kematian itu. Tapi wa anna muhibbul al-maut biyadi ladza nafsi wa anna muhibbul lil Islam walakinnahu laisa biyadi. Saya akan tetap Islam walakinnahu laisa biyadi, tapi kematian itu bukan di tangan saya yang menentukan. Yang menentukan kematian itu Allah, tidak ada satupun orang tahu kapan, waktu, sedang apa. La istakhiruna sa'ata wa la istakdimun, tidak. Ruh itu adalah Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Manusia tidak diberi ilmu apapun tentang kematian. Mati hak Allah. Orang sepuh-sepuh yang tua-tua belum wafat-wafat. Tapi sekarang yang muda-muda banyak yang wafat. Jadi siapa yang menjamin bahwa saya mati dalam usia sekian? Enggak ada yang tahu. Nah, pertanyaannya, njur dos pundi kepriben ndek remah kumaha kita mempersiapkannya kematian itu loh. Apa yang harus kita persiapkan? Wong kita nggak tahu kapan, besok kapan, nanti kapan, minggu, bulan depan, nggak ada yang tahu. Manusia masih tertawa dengan urusan kematian. Karena itu beliau mengatakan Syekh Zaid tadi, walakinnahu laisa biyadi. Tapi kematian itu bukan di tangan saya. Nah, untuk itu Imam Ash-Shawri juga mengatakan, marratan hatta ghusya alaihi, pada saat tertentu beliau menangis hingga sampai pingsan. Fakila, maka seseorang mengatakan kepada mereka itu, alama, tapi mengapa engkau menangis wahai Sufyan Ash-Shawri? Beliau adalah tokoh sufi yang terkenal. Beliau mengatakan, bakaina 'alad dzunubi zamanun wa nahnul an nabki 'alal Islam. Kami pernah menangis dosa-dosa saya waktu lalu, namun sekarang kami menangisi agama Islam. Ay khaufan aw yadhhaba minna. Apakah Islam itu tetap menjadi agama saya atau lari dari saya? Atau hilangnya Islam itu? Aku nangis di situ. Merenungi apakah saya terjaga dalam keadaan iman dan Islam di akhir hidup. Itu sekelas Imam Syafi'i, Sufyan Ash-Shawri. Kita yang masih banyak dosa, kok masih tertawa ya kita? Masya Allah ya, kita itu kadang-kadang gampang lupa. Urusan kesengsem dunia sudah lali segalanya. Sulit. Urusan dunia, urusan pekerjaan, waduh, sampai lupa urusan Allah, urusan akhirat. Ya, wa kana yaqul, dan Sufyan Ash-Shawri juga mengatakan, rubbama ya'budur rajulul awthan, boleh jadi seorang hamba menyembah berhala, wa huwa fi ilmi laisa aidan, padahal Allah melihatnya, sungguh saatnya adalah beliau akan bahagia. Kelihatannya orangnya biasa,
Bukan pakai baju yang serba islami, kulit islami, surban yang begitu panjang, ya, udeng-udengnya begitu tinggi. Bukan. Itu kelihatannya kan? Ya. Tapi ada orang yang biasa justru fi ilmillahi sa'idan. Dalam pandangan Allah, pengetahuan Allah, ini adalah orang yang bahagia. Wa rubbama yuti'u, dan barangkali ada seorang hamba yang berbuat ketaatan, kelihatannya alim, kelihatannya orang hebat, ulama, pakaiannya, jubahnya, gamisnya, surbannya, apa itu ya, kalau ini apa ya, udeng-udeng itu apa namanya? Tinggi ya. Kelihatannya begitu. Wa wa fil imilla isakyun. Tapi sungguh di balik itu dalam pandangan Allah bisa jadi orang itu celaka. Jadi orang jangan dilihat covernya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum pribumi, ya, maaf. Jangan terkesima dengan kulit. Belum tentu. Ya. Lihatlah kealiman siapapun orangnya. Bisa jadi orang ngelutuk, orang kampung, alim, kita ikuti. Tapi bisa jadi orang yang alim adalah dalam orang yang keturunan dari Timur Tengah. Boleh jadi. Kita tetap hormati. Tapi artinya jangan terkesima dengan kulit dan penampilan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, lil hadis, di dalam sebuah hadis disebutkan, inna ahadukum la ya'malu bi'amal ahlil jannah. Sesungguhnya salah seorang dari kalian pastilah akan beraktivitas dengan segala aktivitas untuk menjadi para calon ahli surga. Pasti ya, kita menyongsong itu. Hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', hingga tidak ada di antara dirinya dan antar surga itu melainkan hanya berjarak 1 hasta. Ya. Faya'mul bi'amali ahlin nar. Loh. Maunya surga tapi amalannya kok menjadi penghuni neraka. Covernya surga tapi amalannya neraka. Banyak. Fayudkhul hadis. Ya, sehingga ini adalah hadis-hadis yang menerangkan betapa cover itu tidak menjamin seseorang di akhir hayatnya dia tetap dalam keadaan iman dan Islam. Sehari-hari pakaiannya Islami, tapi belum tentu, karena tidak membiasakan dzikrullah fil qalbi, di dalam hatinya itu selalu terpaut, selalu dzauq, selalu rindu, syauq wa dzauq, dan selalu memiliki rasa mencintai yang mendalam kepada Allah dan Rasulnya. Nah, maka dengan demikian, wa hadza wallazi adhalal uqul, dan ketidakjelasan atas itu semua menjadikan manusia bingung secara akalnya. Bingung, benar nggak kita husnul khotimah atau tidak? Akalnya mengatakan mestinya saya karena Islam dari lahir, mestinya saya dalam keadaan iman Islam dong. Dalam dalam sakaratul maut. Tapi siapa yang jamin? Nggak ada. Kecuali memang membiasakan dzikrullah. Wa fil hadis, dan di dalam satu hadis sudah disebutkan, asdaqul mu'minina imanan aktsarum tafakkurun fid dunya. Orang yang paling benar bagaimana di antara orang mukmin adalah orang yang paling banyak berpikir di antara mereka tentang dunia. Berpikir di sini bukan berarti cinta. Justru tafakkur. Loh, dunia itu loh kok ngeret aku. Kok tambah adoh karo Gusti Allah? Kok saya itu lebih jauh dari Allah? Tafakkur.
ta'aluk saya itu mestinya akhirat Allah. Loh, ta'aluk bergantung saya itu kok urusan kekuasaan, urusan dunia jabatan ya. Dia berpikir itu. Itu berarti adalah orang yang asdaqul mu'minin, orang yang sebaik-baiknya mukmin, berpikir dunia itu tinggi apa sih? Untuk senang-senang, la'ibun walahun, atau masra'atul akhirah, sebagai ladang untuk akhirat. Dunia itu apa? Gur mampir ngombe apa urip sak suwe-suwene sak lama-lamanya di dunia? Kan enggak? Pasti wafat. Nah, karena itu dilanjutkan wa asyadun nas farahan fil jannah aktsarhum bukaan fid dunya. Dan manusia yang paling dahsyat kebahagiaannya di surga fil jannah aktsaruhum, orang yang paling banyak bukaan nangisnya fid dunya, dalam kehidupan di dunia. Bukan orang yang berpoya-poya, tapi orang yang sedih di dunia. Itu pertanda nanti itu apa? Pertanda dia akan menjadi bahagia di akhirat. Wa qala Yahya Ibnu Mu'ad yaqul, dan Syekh Yahya Ibnu Mu'ad mengatakan at-tafakkuru wal i'tibar, berfikir dan mengambil pelajaran, yukhrijani min qalbil mu'min, akan mengeluarkan hati seorang mukmin, ya, ajaibil hikmah, akan berbagai keajaiban hikmah. Orang lek kesengsem dunya biasanya lali Gusti Allah. Kan disebutkan kan? Hubbud dunya ra'sul khoti'ah atau maksiat. Semakin mencintai dunia semakin banyak maksiatnya. Hikmahnya di situ. Maka dengan demikian fatasma'a minhu aqwalul tardoha, maka Anda akan mendengarkan dari hati itu akan ucapan dari orang tardho yang diridhoi, wal hikmah, dan orang yang ahli hikmah. Itu yang harus dipegang di dalam hati kita. Ikuti ahli hikmah, ahli ridho, orang yang diridhoi dan orang yang ahli hikmah, ahli ilmu batin. Itu guru kita. Karena itu ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Engkau yang aku tunjuk ya Allah, dan ridhomu yang aku tunggu-tunggu. Ini yang kita ikuti. Ini adalah orang yang ahli hikmah, ahli tasawuf, ahli tarekoh. Wa taqdu alaha riqabul ulama, dan akan merendah karena keajaiban hikmahnya kaum ulama, khususnya ulama khos di bidang tasawuf. Nah, ini yang ahli tasawuf, ya. Wa ta'jubu minhal fuqaha, tapi kalau hikmahnya bagi orang fuqaha, ahli syariat, wa yusari'u ila hifdhihal ad-diba, dia akan bergesa untuk menghafalkan keajaiban hikmah itu serta kecendekiawan. Jadi kalau orang ahli hikmah, orang tasawuf itu yang bicara hati. Tapi kalau orang fuqaha, ahli syariat, ya ulama kita kan banyak yang ahli syariat, itu biasanya kuat di bidang lafat-lafat, dalil-dalil, ya. Bukan amali. Kalau orang tasawuf yang kelihatan, yang penting adalah amalnya. Pelaksanaan hatinya gimana, kelembutan hatinya, kesenyumannya, rahman rahimnya sesama manusia. Tapi kalau orang ahli syariat biasanya agak kereng, hitam putih, haram halal. Tapi kalau orang ahli hikmah, ahli tasawuf bukan di situ, ya. Hifdhiha, dan dia juga adalah orang yang menghafalkan al-itiba, dan ini adalah orang-orang yang cendekiawan. Karena itu mengapa orang ahli syariat itu kelihatannya pinter, tapi amalinya belum tentu. Nah, menurut Syekh Abdul Wahab Sa'rani, Tanbihul Mukhtarin di sini banyak orang tersesat karena melihat orang syariatnya, tidak melihat
tarekatnya, hakikat ma'rifatnya. Karena ikuti yang ahli ma'rifat, ahli tarekoh, ahli hikmah. Itu menurut Syekh Yahya bin Mu'ad dan juga Syekh Abdul Wahab As-Sa'roni. Bapak-Ibu sekalian, para jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan lagi. Wa kana Sufyan As-Tsauri yaqulu, Syekh Sufyan As-Tsauri juga mengatakan, khauful mu'minin wa huznuhu ala qadri basyiratihi. Rasa takutnya orang mukmin dan kesedihannya ala qadri basyiratihi itu sesuai dengan kadar cahaya mata hatinya. Kalau mata hatinya tajam, biasanya gampang sedih, dosa sedikit sedih, salah sedikit sedih, nangis. Hatinya lembut, zikirnya ya Allah, ya Latif, ya Allah, ya Latif, lembutkanlah hati saya. Ya Hayyu ya Qayyum, Engkau maha berdiri dan Engkau yang menghidupi kami. Ya Fatahu ya Razak, ya Allah bukakan pintu rezekimu. Rezeki datang sendiri. Ya tetap ikhtiar, tapi tetap Allah akan gelontorkan orang yang ya Fatahu ya Razak. Nah, kalau hidupnya itu sedih, semakin bercahaya hatinya, itu adalah orang yang mukmin yang sejati. Wa kana wajdu Muhammad ibnu Wasi', dan Syekh Muhammad ibnu Wasi' juga mengatakan ka'annahu wajhu thaqla'a faqadat waladaha. Bagaikan wajah seorang wanita yang sungguh telah kehilangan anaknya. Sedihnya seperti itu. Bapak ibu-ibu yang pernah punya anak masih kecil, dipundut oleh Allah, sedih enggak? Sedih. Sedih. Mengandung 9 bulan tahu-tahu wafat, sedih. Lah, semakin sedih orang itu semakin dicintai oleh Allah SWT. Jadi kalau kita sedih, khazan, ya, kita dalam keadaan banyak ujian, tidak usah takut. Itu cara Allah mencintai kita. Ya. Maka dengan demikian Syekh Muhammad bin Wasi' juga mengatakan, la tashab minan nas, jangan Anda bersahabat dengan orang-orang illa mayyak yafdzuluka, kecuali orang yang akan mengutamakan darinya biru yatihi qabla kalamhi, dengan pandangan matanya sebelum berbicara. Lihatlah mata hati guru kita, calon guru kita, calon yang akan kita ikuti. Jangan terkesima terhadap ucapan-ucapan. Karena banyak dai yang pandai bicara, tapi belum tentu masuk di dalam hati. Wa kana Wahab ibnul Warid yaqulu, dan Syekh Wahab bin Al-Warid juga pernah mengatakan, Allah Ta'ala ila Ibrahim alaihi salatu wassalam, ihsil qalbak. Allah mewahyukan kepada Sayyidina Ibrahim, sang Khalilullah, bapaknya para nabi-nabi itu. Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ihsil qalbaka, bersihkan hatimu. Faqala, Nabi Ibrahim mengatakan, ya Rabb, al-ma'u la yasilu ilai fa kaifa uksilhu. Saya membasuhkan juga air ke dalam wajahku, tapi bagaimana bisa membasuhi hatiku? Apa? Allah berfirman lagi, iksilhu bitulil hammi, basuhilah hatimu dengan lamanya gundah. Gundah kan sedih. Kasih rezeki kurang, nggak usah nikmati kesedihan itu. Wal ghammi, dan galau. Ya Allah,
Semakin galau semakin kita bergantung pada Allah, semakin cinta pada Allah. Ya, hammi wal ghammi wal husni, dan sedih ala ma fataka minni, atas sesuai telah terluput padamu dariku. Kita minta kaya nggak dikasih kaya, nggak usah sedih. Itu yang kaya tidak kaya itu semuanya miliknya Allah kok. Itu titipan kok. Kalau yang kaya berarti amanahnya besar. Yang biasa-biasa tidak terlalu besar. Nggak usah sedih, nggak usah membedakan yang kaya, yang kurang mampu, nggak. Justru semakin sedih, semakin hatimu bersih. Kata firman Allah, wa ma yakutu, dan atas sesuatu yang terluput dariku. Kita nggak diberi kaya, memang kita disayangi. Jangan-jangan kalau kaya malah lupa aku, kata Allah. Jadi nggak usah sedih. Apa yang ada kita terima. Ridho bikismatillah. Itu ciri dari orang yang takwa. Itu adalah ridho bikismatillah. Ridho dengan apapun yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Ibrahim Ibnu Adzam yaqul, innal asqama allati tusibul qalbi, sesungguhnya penyakit yang paling banyak menyerang hati adalah asluha minadz-dzunub. Rasulnya itu, aslinya itu karena dosa. Jadi kalau hatinya rusak, itu biasanya dosanya rusak. Kama annal asqama fil badan nas'au minal amrad, sebagaimana penyakit dalam tubuh kita akan muncul dari apa? Berbagai penyakit hati. Iri, dengki, ujub, takabur, hasad. Ya kan? Temennya naik pangkat, marah. Tetangganya punya, marah. Loh, itu penyakit hati. Itu yang bisa menjadikan badan tidak enak tidur. Hati ini merongkol. Ngopeni wong liya, tidak ngopeni dirinya sendiri, sehingga hatinya sakit. Faqad ja'alallahu ta'ala likulli da'in dawa, sebagaimana Allah yang berfirman telah menjadikan obat bagi setiap penyakit. Lek penyakit ati ya zikir, lek penyakit korengan ya diolesi karo salep. Masih ada istilah salep nggak sekarang ya? Zaman dhisik itu salep itu. Ya sekarang udah nggak ada ya, mungkin apalah itu ya. Ya disalpin. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, hati itu penting untuk kita bersihkan. Fa idza stadda husnul rajul, apabila semakin dahsyat kesedihan seseorang, roh ja'at dumu'u ainaihi ila qalbihi, kemudian air matanya orang itu menjatuhkan di dalam hatinya, fanhallat badanuhu, sehingga air mata itu akan bertempat di tubuhnya. Kalau sendengan sudah nangis, bakok wal khazan, sedih dan nangis, wan nadam dan menyesal, kalau malam hari nangis itu berarti dosanya dikabulkan, hatinya menjadi bersih. Ya, wakila Ibrahim, dan pernah Ibrahim bin Abdullah juga mengatakan, ala tahdzab saibali hayri lihyatik, maukah Anda menyemir uban di jenggot? Ya, faqala, maka dia mengatakan, al khidhabu ma'dudun minaz zinatin, menyemir rambut itu termasuk cara menghias diri. Ya, sekarang kan alis saja disemir, rambut disemir, brengos disemir, itu ben ketok ganteng terus. Ya, kemudian beliau mengatakan, Syekh Ibrahim bin Adham mengatakan, wa nahnu fi atmi wa husni lailan wa nahara. Tidak, saya enggak mau menyemir. Biarkan saya kelihatan tua di atas kegalauan dan kesedihan
siang dan malam di dunia ini. Jadi ibu-ibu nggak usah nyemir ya, nggak ngapain tuh semir. Bapak-bapak nggak apa-apa, ketok tuwek ra apa-apa. Ben luwih hati-hati. Ya. Jadi biarkan kita sedih, nadam, ya, hamun, wal husni di dunia nggak apa-apa. Tapi kita di akhirat akan sa'adah, kita akan bahagia. Semakin sedih di dunia, semakin Allah mencintai, berarti Allah akan membersihkan hatinya, dan itulah yang menjadikan insya Allah husnul khotimah ketika Allah memanggil kita. Alhamdulillah, akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.